Oke, halo, selamat malam guys. Balik lagi bareng gue di sini. Oke, jadi hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu jam setengah 8 malam, setengah 8 kurang lah. Jadi hari ini gue tuh mau berangkat kerja. Dan ini gue lagi shift malam, shift malam terakhir ya. Pokoknya minggu-minggu terakhir ini gue kerja karena minggu ini gue habis kontrak guys. Nih kita mau ke pom dulu, ngisi bensin dulu. Jadi gue ini masuk jam 8 ya karena ada lembur awal. Normalnya jam 9 masuk, tapi seringnya lembur awal sih emang sih. Cuman kemarin beberapa hari doang yang masuk normal jam 9 karena lagi turun. Dan hari ini lumayan dingin karena kayak tadi hujan. Nggak tahu deras apa enggak dah. Lanjut sih, oleh aspalnya agak basah semua ya. Udah mending lah, bensinnya udah tipis, kita ke pom dulu. Gue nyantai aja dah, telat-telat dikit nggak apa-apa. Pom sini dulu lah. Biasanya sih agak sepi ya, tapi nggak tahu ini. Lumayan. Gue selalu ke pom sini karena dia nggak terlalu rame biasanya guys. Enaknya itu gitu sih. Mau kemana lagi? Nah, sini ya. Bisa dibuka mana? Waduh, kan kalau hujan dia seret kalau belum dioli. Wih, Mbak Vina anjay. Ya. Ya. Wah, anjir. Masih di depan, Cok. Ternyata kampret malah gue matiin. Anjir. Wah, pojok. Buset dah, zaman sekarang Bapak self service, makan self service, isi bensin self service, repot begini nih. Sekarang harga pertamax 13.300 per liter, isi 50 dapat berapa berarti nih? Anjir, ngos-ngosan Cok, dapat 3,7 liter, hampir 4 liter anjir. Susah Cok. Gila. Gak nambah dong anjir, barnya tetap satu. Nah, bedanya tadi kedip-kedip ya, sekarang udah enggak ya. Diisi hampir 4 liter loh. Diisi hampir 4 liter itu dia, astaga. Dulu kalau zaman harga pertama yang dulu ya, waktu berapa ya, 50.000 itu paling enggak tuh 2 bar anjay. Sekarang cuman astaga. Apalah. Wah, udah setengah 8 nih, kayaknya gue bakal agak telat kalau nggak ini sih, kalau nyantai ya. Oh ya, di video kali ini gue tuh mau berbagi tentang kalian yang mau merantau ya mungkin ya, atau baru lulus terus mau kerja ke perantauan kayak gue gini kan. Karena mungkin ada dari kalian yang berpikir bahwa tamat SMK atau SMA gitu lebih baik kerja ya, karena kalau ngelihat mungkin yang pada mudik, ketika ngelihat tetangga lu pada mudik atau temen lu atau gimana, karena kalian ngelihatnya banyak duitnya ya, sedangkan kalian yang masih sekolah gimana ya, belum bisa ngerasain ibaratnya apa yang kalian pengen itu kalau zaman SMK. Kalau kan gak semua keinginan bisa dituruti oleh orang tua ya. Kalau masih sekolah kan yang nurutin ini pasti orang tua lah. Jadi pasti dari kalian banyak yang berpikir bahwa mending merantau sih gitu, pasti kayak gua dulu. Dulu sebenarnya gua ditawarin buat kuliah, cuman karena ya itu tadi, karena nafsu gua kayak, wah kalau kuliah lama 4 tahun anjay, belum lagi bisa dibilang mikirin orang tua kan, kesian juga buat biayain, belum fasilitas ini itu. Padahal waktu itu juga udah ditawarin sama guru buat ikut tes ini ya, beasiswa ya, karena kebetulan waktu itu
oh gak tahu dah, pokoknya cuman 2 orang doang yang ditawarin, gua sama temen gua doang. Cuman akhirnya gua tolak, padahal guru gua udah bener-bener sayang banget katanya kalau ditolak gitu sih. Ya karena itu tadi pemikiran gua bahwa lebih baik gua kerja terus bisa bantu orang tua, ngasilin duit sendiri, bisa kepengenan apa bisa dibeli. Berpikirnya gitu, akhirnya berangkat ya, berangkat perantau anjay. Dan setelah sekian tahun di perantauan, baru ketika ngeliat kondisi di sini ternyata lebih disaranin sih mending tetap kuliah dulu ya. Ya sebenarnya semua rezeki lah, kembali ke rezeki itu lagi. Kuliah juga nggak nentuin kalian, ngejamin, maksudnya kuliah nggak ngejamin kalian bisa kerja hidup enak mapan, nggak juga. Semua juga tergantung dari diri kalian. Kalian mau sambil merantau sambil kuliah pun juga oke-oke aja. Karena beberapa temen gue juga ada yang kayak gitu. Cuman ya sesuaikan sama kondisi badan, fisik, karena pastinya capek banget. Nah kalau kalian lulusan SMK kayak gue gini, terus merantau ya, kerja di pabrik terus kontrak, ya mau nggak mau pasti ada jangka waktu tertentu ya. Apalagi kayak sekarang yang peraturan pemerintah yang ini, aduh, yang lagi kontroversi. Gue juga nggak tahu itu yang bener tuh kayak gimana, infonya, perubahannya tuh di apa aja, gue juga kurang paham. Pokoknya kalau kalian kerja terus kontrak gitu ya, udah pasti pokoknya kalian siap dah dengan segala hal yang tidak diinginkan kayak gue gini ya. Kenapa? Karena semua itu balik lagi ke perusahaannya juga. Ketika perusahaan kalian mungkin lagi naik, lagi ini butuh tenaga banyak, atau mungkin ada planning apa, bisa kalian diambil. Tapi ketika planningnya udah berubah buat kedepannya, mungkin ada planning lain, terus apalagi lagi turun kayak gini juga kan ya, kondisi sekarang pabrik gue lagi turun targetnya ya. Jadi mau nggak mau ya anak kontrak yang disesuaikan, karena kalau yang udah karyawan tetap buat PHK-nya pabrik juga butuh budget gede ya, karena kalau PHK karya tetap itu buset pesangonnya gede guys. Makanya anak kontrak lah yang jadi ya gimana ya, ibaratnya tuh kalau anak kontrak fleksibel lah kalau di manajemennya mungkin ya. Ketika lagi butuh ya oke, kalau lagi nggak butuh ya udah siap-siap aja dilepas gitu. Terus belum kalian bersaing sama teman-teman kalian yang sesama kontrak, ya sebenarnya ya juga nggak bersaing, gimana ya, bisa dibilang ya dinilai lah performa kalian banget. Semua juga dinilai sih, mau yang tetap apa yang kontrak tetap dinilai juga. Jadi ya kalau misalkan kalian yang mau punya pikiran buat merantau, kalau mungkin orang tua kalian masih bisa ngebiayain, masih bisa ngasih fasilitas, ya walaupun pasti ya secukupnya, maksudnya nggak yang kalian mau, kecuali ya kalau emang orang tua kalian mampu banget, kalian minta apa dikasih ya bisa aja sih. Tetap lebih enak kuliah dulu sih, karena batasan umur itu lebih enak ya kalau cari kerjanya. Kalau kalian punya S1 atau D3 gitu, kalau kayak SMK gitu, lulusan SMK itu nyari loker kadang susah guys. Apalagi umur kalian udah di atas 23 tahun sih setahu gue ya. Apalagi udah 24, 25, di atas 25 itu udah gimana ya dibilang, makin susah ya. Tapi itu buat pabrik-pabrik biasanya yang gede-gede doang sih. Itu soalnya pabrik gede biasanya mintanya itu yang muda-muda atau baru lulus malah gitu sih biasanya ya. Tapi kalau mungkin kalian ada planning, rencana buat kalian merantau itu mungkin buat setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu ngumpulin modal, di situ kalian manfaatin gaji kalian. Oke sih, menurut gua sih oke ya kalau buat cari modal buat bangun usaha. Oke banget. Karena kalau kalian cuman merantau terus berpikiran buat bisa
ngikutin kemauan kalian doang, apa buat nyenengin diri doang, itu kayaknya kalian terlalu buang waktu ya. Ya itu karena kenapa gue bisa ngomong kayak gini ya, gue yang ngerasain sendiri. Zaman dulu gue merantau awal-awal, gue nggak mikirin tentang kayak tabungan, jadi gue tabung lah sisanya aja berapa. Jadi nggak kalian gajian terus disisain langsung dulu, ini pokoknya ini nabung segini, nggak mau tahu. Bagusnya sih kayak gitu, kalian harus konsisten, pokoknya gue segini ya, buat mikirin kedepannya lagi. Ketika kayak gini umur di 22 tahun mau ke 23 terus harus cari lagi ketika habis gitu, aduh gimana ya. Pokoknya di umur segini baru lu berpikiran untuk mencari modal buat bangun usaha itu, aduh ya nggak masalah juga sebenarnya, cuman ya itu tadi, umur makin bertambah ya. Kalau kalian lebih awal ngerencanain seperti itu lebih bagus. Tapi ya ada beberapa kondisi dimana kalian merantau emang niatnya untuk nyukupin kebutuhan orang tua, apa adiknya sekolah atau apa gitu, jadi mau nggak mau ya itu nggak salah juga sih. Jalan hidup orang beda-beda ya, maksud gua mungkin orang kalian ada pilihan buat ini, pilihannya nyantai, maksudnya kayak nggak terlalu dibutuhin banget lah ketika kalian kerja juga gajinya nggak terlalu dibutuhin banget gitu. Mungkin kalian bisa lanjut buat kuliah dulu sih kalau di umur gua yang segini. Jadi kalau lu ngambil mau kuliah lagi itu rasanya kayak bimbang jadinya ya. Jadi umur 23 kalian baru ada pikiran buat kuliah, ya dipikir lagi lah kuliah, mungkin kalau S1 4 tahun paling enggak ya, D3 3 tahun. Kalian kelar itu paling umur 27 26, ya itu hitungannya masih muda juga sih, nggak terlalu dimasalahin sih kayaknya ya. Karena kalau lowongan lulusan S1 D3 itu kayak umurnya nggak terlalu ini ya, masih bisa 3 tahun ke atas, kadang sampai 35 loh batasannya. Jadi jangka kalian nyari kerjaan itu lebih panjang. Ditambah lagi posisi kalian bukan di posisi operator. Kalau kalian lulusan SMK kayak gini cuman jadi bawahan ya, kayak gua gini jadi operator. Oke nih ya, mungkin segitu dulu lah cerita dari gua buat apa ya, buat ngilangin rasa jenuh aja ya kayak gini. Karena mungkin bisa jadi buat kenangan juga kalau di masa depan nanti ada kenangannya. cerita-cerita gitu. Nah yang berat sebenarnya kalau ketika habis itu, apalagi kalian udah waktunya udah agak lama sampai setahun ke atas gitu kan, kalian otomatis kan udah nyaman, udah enak sama orang-orangnya gitu. Yang berat tuh sebenarnya di orang-orangnya itu ya, teman-temannya gitu, kayak buat nggak ketemu lagi gitu kayak gimana ya. Ya gitu dah, cuman ya nanti juga menyesuaikan semuanya, ntar juga biasa juga. Yang penting tetap jaga silaturahmi, yoi. Oke lah, ini gue udah nyampe nih di depan. Anjay, si Sengkuni itu. Oke, mungkin segitu dulu dari gue ya. Thank you. See you next video and goodbye. Nih si Sengkuni nih, gua geber ya. Ya mas. Oke dah. Oi.